Shalom, Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di mana saja Bapak Ibu berada dalam seluruh aktivitas kerja yang sementara ini Bapak Ibu sedang kerjakan dan sedang melaksanakannya. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan di hari ini. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu di hari ini. Kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami yang telah Tuhan nyatakan bagi kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dapat memampukan kami mengerti dan memahami akan kata firman-Mu melalui hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea. Hosea pasal 6, kita akan baca pada ayatnya yang ke-6. Dengan perikop pembacaan, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian bagian firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu mengenal akan kasih setia Tuhan. Mengenal akan kasih setia Tuhan. Satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang pernah kita tolong atau kita bantu tiba-tiba melupakan kita? Atau bagaimana perasaan kita ketika orang yang kita kasihi dan sayangi tiba-tiba mengkhianati dan meninggalkan kita? Padahal ketika dia datang untuk meminta pertolongan, dia menunjukkan sikap yang baik dan penuh dengan kerendahan hati. Bertolak dari itu, pasti saja kita akan merasa kecewa. Hati kita akan sedih, kita akan marah, dan pada akhirnya kita akan mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi akan menolong serta membantu dia ketika dia akan datang untuk meminta pertolongan kepada kita. Hal yang serupa, Bapak Ibu Saudaraku,
terjadi juga pada bangsa Israel, di mana mereka telah diselamatkan, namun tiba-tiba berbalik dan mengkhianati kasih setia Tuhan. Sebagaimana di dalam Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini menunjukkan bahwa umat Israel telah menyakiti hati Tuhan, padahal Tuhan sangat sayang kepada mereka. Apa saja yang membuat mereka melukai hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, menyembah Allah lain. Yang kedua, hidup dalam persinahan. Yang ketiga, hidup penuh dengan kekerasan dan kebencian, yang pada akhirnya berujung pada penumpahan darah. Nah, akibat dari hal yang dilakukan ini menyebabkan Tuhan menjauhkan diri dari mereka. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga menghukum mereka serta menolak segala jenis ritual mereka yang hanya sekedar menunjukkan rutinitas belaka sebagai persembahan korban bakaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, karena sesungguhnya bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Sebab yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sejati melalui sikap mau berbalik dan mengenal akan kasih setia Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks hidup kita sekarang, sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, perlu terus-menerus menjaga hubungan dan perlu terus-menerus kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa dengan sering kita beribadah, memberi persembahan yang banyak, itu sudah menjadi jaminan hidup kita. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Harus kita ingat dan perlu kita pahami bahwa ini hanya salah satu bagian dari bagaimana kita merespon keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita beribadah dan memberikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Selain itu, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama perlu nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mengenal dengan baik akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita wujud nyatakan kesetiaan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dan sempurnakan firman-Mu bagi kami, hamba yang menyampaikan, tapi juga pemirsa Tabura Injil yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Teristimewa ketika kita menjalani
peristiwa pandemi ini. Biarlah kita terus dekatkan diri hanya kepada Tuhan. Sebab dengan mendekatkan diri, dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghalaukan, menjauhkan wabah pandemi dari kehidupan kita. Berkati para kru yang terus dengan setia mau menyiarkan siaran ini. Dan biarlah lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan terus disuarakan sampai ke pelosok negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan lewat siaran YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Mari pemirsa Tabura Injil terus saksikan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang terus disiarkan setiap hari. Shalom.